Masjid Raya Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara akan melaksanakan sholat Idul Adha di masjid. Pihak pengelola masjid tengah mempersiapkan keperluan pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini. Pihak manajemen menegaskan pihaknya akan menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan Masjid JIC Koja. Salah satu upaya yang dilakukan pihak pengurus masjid adalah dengan mengurangi jumlah kapasitas jamaah dari 20.600 menjadi 10.000 jamaah pada pelaksanaan sholat Idul Adha besok. Pihak masjid berinisiatif untuk menyelenggarakan ibadah sholat jamaah Idul Adha sesuai rekomendasi Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual DKI Jakarta, yaitu masjid-masjid yang tidak berada di jalur merah dapat menggelar sholat Idul Adha. Pemirsa, Masjid Jakarta Islamic Center akan melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah besok. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Sirena Graciela dan juru kamera Rianto Triutomo langsung dari kawasan Koja, Jakarta Utara. Ya, Sirena, apa saja persiapan sholat Idul Adha di Masjid Jakarta Islamic Center besok? Ya, Rolando dan juga pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 ini Masjid Jakarta Islamic Center atau JIC Koja, Jakarta Utara nantinya akan tetap menyelenggarakan sholat Idul Adha berjamaah besok, di mana pelaksanaan sholat ini nantinya akan mematuhi sejumlah protokol kesehatan yang juga telah diterapkan oleh pemerintah. Besok pada tanggal 31 Juli, sholat Idul Adha ini rencananya akan dimulai dengan pada pukul 7 pagi dengan tema khotbah membangun optimisme di tengah pandemi ini. Selain itu, pihak pengelola Masjid JIC ini juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya, seperti menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk mengetahui apa saja persiapan dari Masjid JIC ini, saat ini kita telah bergabung dengan Kepala Sekretariat JIC, yaitu Bapak Ahmad Juhandi. Selamat sore, Bapak. Assalamualaikum. Bapak boleh tolong dijelaskan seperti apa Pak tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah untuk besok, Pak? Pertama, kami sudah jauh-jauh hari membuat saf yang berjarak. Dan itu untuk masjid memang sudah lama kita laksanakan karena kita sudah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tapi nanti sekarang untuk besok itu akan diperluas sampai ke bangunan bawah, sampai ke lahan yang outdoor, karena diperkirakan itu jumlah jamaah besok yang akan hadir lebih kurang 10.000. Kapasitas kita pada saat normal itu 2.086 dengan seluruh bangunan baik indoor dan outdoor terpakai semua. Nah, 10.000 diberikan besok. Kita akan buka dengan 4 pintu. Kemudian ada 6 titik untuk pemeriksaan kesehatan. Kami sudah siapkan 20 alat termogan, kemudian disiapkan 20 juga petugas. Di masing-masing titik nanti dibantu oleh petugas Satpol PP dalam rangka memotivasi jamaah untuk menggunakan masker dan dilakukan scan. Setelah masuk, jamaah dipandu oleh remaja masjid kita untuk menepati saf-saf yang ada. Nanti saf yang pria ditempatkan di saf yang pria, saf yang wanita dipandu oleh remaja muslim wanita ditempatkan. Apabila di inti bangunan sudah penuh, nanti keluar sampai ke ruang-ruang yang outdoor. Nah, sebelumnya juga nanti kita siapkan tempat wudhu dadakan, kita buat dadakan di 6 titik itu. Tujuannya adalah pertama untuk apabila batal di jalan atau memang belum wudhu, bisa wudhu di lokasi tersebut sambil juga dia membasuh tangan dengan sabun. Setelah masuk nanti ditempatkan juga beberapa titik hand sanitizer. Ada petugas juga yang memotivasi jamaah untuk tangannya dengan hand sanitizer. Nah, kemudian kita siapkan 2 ruang isolasi
apabila dari hasil termogan itu ada jamaah yang kondisi suhu badannya 37,5 diulang sampai 3 kali sampai 37,5, kita pandu jamaah tersebut ke ruang isolasi. Nah, kita cari ruang isolasi yang bisa terhubung dengan sholat. Jadi dia tetap bisa sholat, bisa juga dengar ceramah, tapi dia sendirian di situ, di isolasi. Karena kan tadi suhu badannya 37,5. Kalau suhu badannya 37,5 ke bawah tidak masalah, bisa bergabung dengan jamaah yang lainnya. Nah, setelah selesai melaksanakan, nah protokol ibadahnya kita buat khutbah itu secara simpel, secara ringan. Kemudian seremoni yang panjang kita persingkat, hanya sifatnya pengumuman, tidak ada sambutan-sambutan dari pengurus masjid. Itu untuk meminimalisir durasi. Jadi yang simpel-simpel saja, untuk yang penting rukun dan wajibnya khutbah terlaksana. Mungkin itu Mbak penjelasannya. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Iya, seperti yang sudah Pak Ahmad jelaskan tadi, memang ada sejumlah protokol kesehatan yang juga diterapkan pada saat akan melaksanakan sholat Idul Adha besok. Rolando. Baik, terima kasih Sirena atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Sirena Graciela dan juru kamera Rianto Trihutomo, melaporkan langsung dari kawasan Koja, Jakarta Utara.